Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang enak, kenyal, dan keras. Tentu untuk membuat bakso yang keras ini ada berbagai macam cara teman-teman, yaitu dengan komposisi dengan full daging sapi ataupun full daging ayam. Tetapi di resep kali ini agar lebih ekonomis dan rasanya tetap masuk dalam lidah konsumen teman-teman, kita akan memix yaitu daging ayam dengan daging sapi. Kita siapkan 5 kg daging ayam bagian dada. Jangan lupa untuk memilih ayam itu yang besar teman-teman, supaya hasilnya lebih maksimal, baksonya lebih keset dan jadinya lebih banyak. Kita buang bagian tulangnya, kita bersihkan tulangnya terlebih dahulu. Setelah itu kita cincang kecil supaya nanti dalam penggilingan tidak merepotkan sang penggiling teman-teman. Oke, setelah semuanya selesai, kita siapkan daging sapinya. Untuk kategori daging sapi ini ada berbagai macam grade, yaitu grade A, grade B, dan grade C teman-teman. Untuk grade A itu bagian paha belakang itu paling bagus untuk membuat bakso seperti ini teman-teman. Dan untuk grade B itu biasanya bagian dada dan bagian daging bagian lainnya. Tetapi di sini Johan ingin menggunakan grade C, yaitu bagian dada seperti ini. Agar apa? Supaya lebih menghemat anggaran dan bisa ringan di kantong. Tentu nanti hasil profitnya lebih banyak teman-teman. Setelah itu kita siapkan 1/4 kilo daging sapi super, supaya nanti kesannya bakso kita itu bakso kelas super teman-teman. Oke, setelah itu kita siapkan bumbunya. Tapi sebelumnya teman-teman, kita lihat terlebih dahulu proses penggilingan dagingnya. Seperti apa penggilingannya supaya tidak salah. Kenapa banyak teman-teman itu teman-teman tukang bakso itu kalau setiap penggilingan daging ataupun setiap menggilingkan daging itu ditungguin teman-teman, karena proses ini sangatlah rawan dan sangat krusial. Perlu dalam perhatian khusus supaya tidak ada kesalahan dalam penggilingan teman-teman. Oke, setelah kita giling kasar semua dagingnya, lalu kita letakkan di wajan adukan. Kita campurkan semua bumbu yang sudah kita siapkan. Kita giling sampai benar-benar halus teman-teman. Untuk teman-teman yang baru pertama itu supaya memberikan pesan kepada sang penggiling agar menggiling daging teman-teman itu sampai benar-benar halus dan sampai benar-benar kalis. Setelah itu kita tambahkan 750 gram tepung tapioka untuk perekat baksonya, supaya baksonya jadinya komposisinya lebih banyak dan lebih merekat teman-teman. Kenapa setiap Johan memberikan tutorial ataupun resep-resep untuk tepung tapiokanya tidak begitu banyak, karena tepung tapioka di sini fungsinya itu untuk merekatkan adonannya teman-teman, supaya nanti baksonya bisa merekat dan bisa dibulatkan. Apabila terlalu banyak nanti jadi baksonya juga banyak teman-teman, tapi hasilnya kurang begitu maksimal. Untuk semua biayanya itu menghabiskan biaya 36.000, itu belum termasuk berambang gorengnya ya teman-teman. Di sini yang perlu teman-teman catat yaitu 50 gram berambang goreng, 5 sendok makan garam kasar, 100 gram micin, 10 saset Royco yang kecil teman-teman, Royco rasa sapi, supaya memberikan efek rasa sapi pada adonan bakso kita. Setelah itu kita tambahkan 3 saset ladaku. Teman-teman bisa menggunakan lada bubuk biasa atau lada yang sudah dihaluskan itu. 1,5 sendok makan cukup. Oke, setelah itu yang tidak boleh ketinggalan yaitu tepung perenyah bakso ini teman-teman. Boleh merek apa saja, boleh Sob Bakso. Kalau Johan di sini menggunakan merek Piala Cap Thomas, karena di penggilingan adanya itu teman-teman, dan hasilnya juga bagus kok. Setelah itu kita tambahkan kecap kurang lebih 35 ml agar memberikan efek hitam ataupun gelap pada
baksonya. Jangan terlalu hitam, kalau terlalu hitam juga kurang bagus teman-teman. Setelah itu 2 sendok makan STPP, 150 gram bawang putih, lalu siap untuk kita giling tadi teman-teman. Oke teman-teman, yang ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita siapkan semua bahan untuk membuat bakso merconnya. Siapkan 250 gram daging sapi, kita cincang terlebih dahulu. Setelah itu cabai 200 gram, kita potong-potong halus. Kita cincang seperti ini teman-teman, supaya nanti lebih terasa dalam mulut ya. Ada gigitan daging dalam mulut sang konsumen nantinya. Oke, setelah semuanya di cincang seperti ini teman-teman, kita tambahkan 2 sendok teh micin, 2 saset Royco sapi yang kecil, harga 500-an itu teman-teman. Setelah itu nanti kita aduk sampai benar-benar rata, barulah nanti kita buat atau kita proses dalam pengisian baksonya seperti apa. Nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman supaya tidak ada kesalahan, supaya teman-teman bisa membuat bakso mercon dengan baik teman-teman. Oke, setelah semuanya selesai, kita bikin bakso merconnya. Kita bulatkan dulu seperti ini teman-teman. Setelah itu kita pipihkan, tetapi jangan terlalu pipih. Kita ambil isian bakso merconnya, kita isikan ke dalamnya, lalu kita bulatkan secara halus teman-teman. Secara halus saja supaya nanti isiannya tidak keluar dari baksonya. Apabila isiannya ini keluar, dan itu bisa menimbulkan rasa pedas pada kuah bakso teman-teman. Jadi usahakan serapi mungkin dalam mengisikan bakso ini teman-teman. Oke, setelah selesai dalam pembulatannya, teman-teman sudah melakukannya dengan benar. Lalu kita besarkan apinya dengan menggunakan api sedang saja. Kita tunggu sampai benar-benar mengeras. Kalau sudah mengeras, kita aduk supaya matangnya itu lebih merata teman-teman. Untuk kapasitas bakso sebanyak ini teman-teman, perebusan memerlukan waktu kurang lebih 20 menit. Apabila sudah sedikit berbuih putih seperti ini, berarti baksonya sudah matang. Kita siapkan tempat penirisan bakso, kita angkat semua baksonya. Setelah itu kita kipaskan teman-teman. Apa fungsi dalam pengipasan? Itu supaya baksonya cepat dingin dan cepat bisa didisplay. Dan resiko apabila teman-teman sudah membuat bakso dan tidak segera dikipaskan, itu biasanya akan cepat basi teman-teman. Fungsi dari pengeringan ini supaya mengurangi kadar air dalam baksonya. Setelah itu nanti teman-teman bisa display ataupun teman-teman bisa simpan ke dalam freezer. Untuk tingkat kekenyalannya ini kenyal banget, dipotong juga crunchy teman-teman. Dan untuk isiannya tadi itu seperti ini teman-teman, sangat menggoda. Untuk teman-teman yang suka pedas tentu ini sangat recommended dan sangat menjual sekali teman-teman. Oke, setelah ini kita akan racik baksonya. Johan akan kasih tahu gimana cara meracik bakso ke dalam mangkok. Siapkan bahan-bahannya seperti bihun, sawi, seledri. Mungkin teman-teman di tempat teman-teman ada ciri khas sendiri seperti toge ataupun kue tiaw, mie kuning. Teman-teman bisa tambahkan saja. Untuk penambahannya, di sini Johan hanya menambahkan 1 pucuk sendok teh micin dan 1 pucuk sendok teh garam. Setelah itu kita siapkan baksonya. Apabila baksonya menggunakan bakso mercon seperti ini teman-teman, kita belah supaya tampilannya itu lebih menarik teman-teman. Kita tambahkan bakso kecil dan tambahan seperti tahu bakso. Setelah itu baru kita siram menggunakan air ataupun kuah baksonya. Setelah semuanya sudah selesai, baru kita tambahkan bawang merah gorengnya teman-teman.
Jangan sampai ketinggalan, kalau ketinggalan tentu akan mengurangi dari cita rasa dari satu mangkok bakso yang diinginkan oleh konsumen teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.